Ada sebuah pengalaman menarik. Suatu saat pernah saya mau ke Sulu. Dari Bungurasi itu habis Isya, sekitar habis Isya lah. Waktu itu saya menaiki bis tujuan Sulu. Saya berdua dengan teman saya. Dan saya naik, ternyata menemukan tempat berada di paling depan sebelah kiri ya, sebelah kiri di samping pengemudi. Tidak lama habis berangkat, jalannya anteng, enak seperti layaknya kendaraan-kendaraan bis yang lain. Setelah setengah jaman kita jalan, ternyata bis itu berjalannya cukup kencang, sekitar masih jam 8. Ya tentunya masih banyak kendaraan-kendaraan. Tapi bis yang kita tumpangi waktu itu berjalan cukup kencang sekali. Berjalannya cukup kencang. Dia tidak segan-segan menyelip kendaraan yang lain itu dengan cara zigzag yang membuat penumpangnya itu bikin mau copot jantung gitu. Bahkan sempat ada penumpang yang berteriak di belakang. Mungkin si pengemudi itu bisa mengurangi kecepatannya. Tetapi kenyataannya tidak. Dia menyalip semua kendaraan yang ada. Entah, saya pikir itu entah ini apa, kejar tayang ataupun kejar target, saya kurang tahu. Tapi yang jelas kendaraan ini tidak seperti biasanya dan membuat saya tidak nyaman berada di bis seperti ini. Tapi jalannya itu luar biasa. Istilah orang Madura itu nyabeh epekae. Benar-benar tidak nyaman. Bukan hanya saya yang merasakan itu, tapi penumpang-penumpang yang lain. Tapi bagaimana lagi, wong kita sudah sudah di tengah-tengah perjalanan. Ya tentu orang-orang ya banyak yang berzikir bermacam-macam. Sopir tidak bisa diingatkan. Tetap aja dia berjalan sesuai yang dia mau. Setelah kita sampai, alhamdulillah kita nyampe dalam keadaan selamat. Dan kita sempat bercerita kepada teman-teman itu, dan kita sempat cerita tentang kondisi kita di perjalanan. Ternyata bis itu memang sudah terkenal. Bis itu tidak hanya bis yang saya tumpangi saja, tetapi bis yang mempunyai nama-nama itu, nama S lah di depannya. Memang rata-rata supirnya ugal-ugalan. Sudah dikenal itu masyarakat. Masyarakat juga sudah kenal. Bahkan saya dengar itu katanya kalau bis ini kecelakaan ataupun nabrak, maka masyarakat akan memasa. Karena sudah dikenal rata-rata bis ini memang jalannya ugal-ugalan. Jalannya ngawur. Nah, analogi ini sebuah gambaran bahwa sebuah kelompok, sebuah persatuan, apalagi lembaga yang sudah sistematis, ini tergantung bagaimana pemimpinnya. Kalau pemimpinnya ugal-ugalan seperti tadi, pastinya tidak hanya membuat khawatir penumpangnya, tetapi juga orang-orang di luar penumpang kendaraan itu juga khawatir. Saya jujur aja, saya ingin mensikapi Ketua Robito Alawiyah, Kak Taufik Assegaf, yang dipanggil Habib Taufik Assegaf. Saya melihat dia ditunjuk sebagai Ketua Robito tuh, saya nggak nyaman. Harusnya begini loh, mau organisasi apapun, kalau ingin memilih seorang pemimpin atau ketua itu, harus punya punya track record yang bagus, yang tidak pernah bermusuhan sama orang, yang ceramahnya itu meneduhkan, bukan memprovokasi. Terus nggak perlu mengadilin orang, nggak perlu menilai sesama ulama. Kan aneh, seorang ngaku ulama bicara di depannya orang awam menilai ulama. Lah emang yang di depan Anda ini ulama? Itu bagi saya itu kalau ada ulama menilai seorang ulama di atas mimbar, itu bengkok hatinya, itu hasud. Karena tidak sepantasnya Anda begitu. Nah,
Seorang Taufik ini yang saya lihat ada beberapa video yang nggak nyaman lah. Kenapa saya perlu tanggepin ini? Karena Anda ketua. Kalau ketuanya aja sudah nggak menempatkan diri pada tempatnya, gimana saya mau ngelihat-ngeritik si Bahar dan yang lain-lainnya? Kok ketua dan sama? Padahal kalau mau dilihat oknum Habib yang bego ini cuma 1, 2, 3 orang. Tapi kalau ketuanya bego, ya orang bisa menuduh apa? Semuanya bego. Ketuanya radikal, ya semua melihat Habib itu radikal. Kalau ketuanya menciptakan permusuhan, menyerang ulama, atau menyerang kadang-kadang NU, cuma nggak tersirat aja. Ini kan nggak baik. Harusnya seorang ketua itu menempatkan, punya kearifan yang tinggi, punya pandangan dunia yang luas. Dia bersikap sesuatu apa? Jangan suka mengeluarkan apa? Perkataan atau apapun. Seperti saya ini Habib. Saya itu nggak pantas memberitakan suatu berita untuk memuliakan saya. Ini nggak pantas. Jadi kalau ada riwayat-riwayat itu memuliakan Habib, padahal bukan Habib, itu nggak perlu saya nyampaikan. Ayo saudara-saudara, Anda wajib menyintai saya. Kalau Anda nggak menyintai, Anda masuk neraka. Siapa saya? Masa saya ngomong? Lah ini Taufik mensikapin, ada riwayat-riwayat yang saya mau sebutkan malu lah. Saya sudah kritik. Ingin menonjolkan bahwa Habib itu lebih afdol dari seorang kiai sekalipun. Habib goblok. Ini akibat salah memahami. Lah saya bingung. Ini orang kok diangkat jadi ketua. Memahami Ahlul Bait aja nggak bisa dalam Al-Quran. Ahlul Bait dalam Al-Quran itu terbatas orangnya. Orang yang disucikan. Makanya kalau orang suci, dideklar di kitab suci. Nggak mungkin saya ini mengklaim diri saya Ahlul Bait, Anda juga Ahlul Bait. Anda masih berlimang dosa biarpun ketua RA. Nggak boleh melekatkan di Al-Quran. Mustahil Al-Quran itu memerintahkan seseorang untuk mentaatin orang yang pernah bermaksiat. Pernah orang berlaku dosa. Itu Tuhan salah kaprah dong. Besok saya ragu sama Tuhan. Masa saya untuk mentaatin orang yang orang itu saya lihat pernah berzina. Seorang Habib. Atau orang pernah menipu. Atau pernah salah ngomong. Besok saya ragu sama Tuhan. Ini jangan-jangan Tuhan mau jerumusin saya nih. Kok saya untuk mentaatin orang yang nggak suci? Nah, Ahlul Bait di Al-Quran itu terbatas 5 orang. Orang disucikan. Makanya dideklir sama Tuhan, orang wajib mentaatinnya. Itu dianggap apa? Mata rantai ke Tuhan. Kalau ke bawah ini bukanlah. Seorang Taufik yang ketua RA tidak bisa memilah antara Ahlul Bait. Dia mengutip kata-kata dari Ibn Arabi apa? Itu ditujukan Ahlul Bait, bukan Duriyah. Ahlul Bait yang sudah terjadi di zaman Ibn Arabi itu. Lah, ini seorang ketua RA. Dan saya lihat apa? Ada tuh ketua itu kalau bahasa itu yang santun, sopan harusnya. Lah kalau saya lihat Taufik ini apa? Kalau berbicara, maaf loh, kayak preman terminal. Cuma bersorban, dikit ayat. Bahasanya kasar, ada pakai kata-kata anjing. Kalau saya ngomong anjing ini, saya nggak ada masalah. Pakaian saya begini. Tapi begitu saya pakai pakaian sorban, apalagi saya dijulukin sebagai ketua, itu saya nggak boleh main-main. Bahasa saya itu harus nggak boleh menyakiti orang. Sampai katanya Ali bin Abi Thalib, menyimpan kebenaran itu masih lebih baik daripada menyampaikan sesuatu hal itu yang membuat orang nanti jadi praduga, jadi ribut. Lah, Anda nih harusnya yang ngaku-ngaku durian Nabi, nggak kenal Ali bin Abi Thalib, ya mendingan Anda mandi dulu lah, nggak usah jadi ketua. Kan Rasul bilang, Ana Madinatul Ilm wa Ali babwa. Saya lautan ilmu, Ali pintunya. Atau saya kota ilmu, Ali pintu gerbangnya. Barang siapa yang mengenal saya, lewatlah gerbangnya. Lah, ini kalau Anda nggak tahu, ya repot. Katanya ketua RA, keturunan Nabi. Masa nggak tahu keturunan kakeknya? Masa belajar agama itu? Nah ini saya lihat karakter Taufik ini yang tidak pantas. Tidak boleh ditoleransi. Seorang ketua itu kalau salah harus dengan mengundurkan diri lah. Demi maslahat warga Nabi yang ada di Indonesia ini. Jangan terus jadi caci maki. Mungkin banyak orang yang kecewa itu kenapa kok datang dari ketuanya aja begitu. Tapi saya lihat sikap dari NU bagus. Gus Yahya itu bagus. Mengkritiknya juga bagus.
Malah terakhir diajak anekdot sama Gus Yahya. Kalau kepingin kenal pejabat mau dianterin. Emang mungkin nih Taufik ini belum pernah foto sama Jokowi. Kepingin foto sama Jokowi kali. Janganlah gitu. Mungkin ada banyak perkataan Taufik ini sebelum menjadi ketua itu yang terlalu keras. Kan di depan Anda tuh orang-orang awam. Ngapain Anda mengkritik kiai-kiai yang lain ulama? Janganlah.